Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan aku Bang Dar di Boys. Nah, di video kali ini Bang Dar lagi di Periplus. Ini first time Bang Dar ke Periplus dan ini berada di Solo, tepatnya di Solo Paragon Mall, gitu teman-teman semua. Tempatnya nggak terlalu luas sih, cuma di sini mewah banget, rasanya tuh luxury banget dan pencahayaannya bagus. Koleksinya juga lumayan lengkap. Kita bakalan keliling-keliling di sini, ada koleksinya ada apa aja, yuk. So, ini dia tempatnya. Sensasinya tuh hampir sama kayak toko-toko buku yang ada di Indonesia ya. Bedanya kalau toko-toko buku di Indonesia itu menyediakan buku-buku yang pastinya buku-buku berbahasa Indonesia. Sedangkan di Periplus ini tuh adalah toko buku yang menyediakan buku-buku dengan bahasa seperti bahasa aslinya, terutama bahasa Inggris tentunya. Jika kalian menemukan buku-buku yang sepertinya buku Indonesia, entah ilustrasinya, gambar sampulnya, atau mungkin isinya, ini adalah sebuah buku yang bukan berasal dari Indonesia, melainkan buku yang dikarang oleh orang luar negeri tapi membahas tentang Indonesia. Tentunya memakai bahasa di luar Indonesia ya. Dilihat dari ukurannya, toko ini tidak terlalu besar sih, kayak seukuran toko-toko yang sebenarnya kayak biasa-biasa aja. Cuma tata letaknya tuh sangat rapi, kemudian juga bersih, dan pencahayaannya sangat bagus sekali. Jadi berkesan kayak mewah gitu. Selain alat tulis, di sini juga menyediakan buku-buku untuk anak-anak, kemudian remaja, dan juga dewasa. Untuk genrenya sendiri juga banyak, dan tentunya paling banyak di sini adalah kategori non-fiksi. Ini menurut penglihatanku jika melihat raknya ya, dan kalau aku lihat sekilas, di sini tuh ada banyak banget topiknya. Ada gaya hidup, hobi, politik, sosial budaya, seni, psikologi, filsafat, hingga mental health. Melihat beragam pengunjung yang datang ke sini, baik dari umurnya, entah dari gendernya, di sini sedikit bisa membuktikan bahwa minat membaca atau literasi di Indonesia tuh nggak separah yang ada ya. Meskipun angkanya masih lumayan kecil, tapi bisa membuktikan lah bahwa kesadaran tentang membaca, tentang pentingnya mencari ilmu lewat bacaan di sini masih ada peminatnya di Indonesia. Nah, sedangkan untuk buku-buku kategori fiksi, selain novel, di sini tentunya juga ada koleksi komik, yang notabene kebanyakan adalah komik-komik manga. Satu hal yang menarik perhatianku di sini sebagai seorang penggemar komik-komik manga maupun komik manhwa. Tentunya di sini bakal menjadi hal yang sangat spesial karena toko buku ini menyediakan komik-komik impor asli dari sana yang beda dengan komik-komik cetakan Indonesia pada umumnya. Komik-komik di sini berasa kayak lebih besar ukurannya, berbeda dengan buku-buku yang ada di Indonesia umumnya. Dan tentu saja yang paling jelas perbedaannya di sini adalah tebalnya. Karena mungkin kertas yang dipakai mempunyai gramasi yang agak tebal, komik ini berasa sangat tebal juga dilihat dari sampingnya. Dan sangat bagus jika dipajang di raknya. Didukung juga dengan ukurannya yang lumayan lebar, komik ini tuh berasa sangat keren sekali. Dan ketika aku timbang-timbang, ternyata komik ini juga lumayan berat loh. Sebut saja komik dandan ini, yang kalau dipegang di tangan berasa banget beratnya.
Dan pastinya berasa berat banget kalau lihat harganya. Kenapa begitu? Karena komik ini yang asli dari sana atau impor pastinya memiliki perbedaan harga dengan versi Indonesia. Dan perbedaannya pun juga lumayan jauh jika versi Indonesia berkisar di antara harga 50 ribuan ke atas sedikit, sedangkan untuk versi impor ini berada di angka 200 ribuan. Satu hal lagi yang menarik perhatianku adalah komik Blue Lock ini, yang berasa kayak covernya memakai hot print ya, karena biasanya cetakan hot print itu nggak dipakai di bagian luarnya, cuma dipakai di fontnya aja. Sedangkan kalau kita lihat Blue Lock lain yang warnanya kayak warna-warna stabilo, hijau, pink, yang ini kayak ada warna silver atau perak, tapi berasa kayak meling-meling ala-ala hot print. Salah satu nilai plus atau keuntungan membeli buku-buku atau komik di sini adalah tentunya kita bisa lebih dulu melihat atau membaca komik-komik terbitan asli dari sana atau impor dari sana yang belum ada atau belum diterbitkan di Indonesia. Kemudian selain itu kita juga bisa lebih mudah untuk membeli buku yang pasti terjamin keasliannya dan pasti terjamin kemudahannya karena kita cukup kesini ke toko buku ini. Berbeda jika kita membeli di online shop yang terkadang agak ribet prosesnya dan tidak semua orang bisa mudah atau paham tentang bahasa Inggris karena membeli marketplace yang berbahasa Inggris yang tidak semua orang awam bisa memahaminya. Belum lagi jika kita kena masalah karena harus tertipu dengan barang palsu. Terakhir, jika dilihat sekilas dari bentuknya, ukurannya, hingga cetakannya, tentu saja komik versi impor ini berasa lebih bagus tampilannya dan berasa lebih bagus cetakannya ketimbang komik terjemahan dari Indonesia. Meski begitu, komik ini juga memiliki kekurangannya. Tentu saja pada masalah harga, yang notabene harganya lebih mahal dari komik terjemahan Indonesia. Yang pada akhirnya memberikan sebuah kesimpulan bahwa komik-komik ini tuh memang pasnya dibaca untuk penggemar-penggemar komik yang dari versi sananya, entah dari covernya, tulisannya, bahkan hingga isinya. Dan tentu saja buat penggemar komik-komik dengan cetakan bagus, dengan cetakan yang berkualitas, yang didukung bahasa internasional, bahasa Inggris tentunya. Kalau buat orang-orang awam yang tidak terlalu paham dengan bahasa Inggris, pastinya lebih memilih komik terjemahan dong pastinya. Yang manapun tak masalah sih, ambil gampangnya, jika kalian punya budget lebih, silakan beli komik yang dari sini. Dengan cetakan yang bagus, dengan gambar yang bagus, dengan isi yang bagus tentunya. Dan jika kalian memiliki budget yang tipis dan tidak terlalu paham dengan bahasa-bahasa Inggris, dan lebih nyaman dengan bahasa terjemahan Indonesia, dengan cetakan yang juga lumayan bagus, kalian bisa pilih komik versi Indonesia. Terlepas dari perbedaan komik versi impor maupun versi terjemahan Indonesia, pastinya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Walau begitu, jangan sampai perbedaan itu memisahkan kecintaan kita dalam sama-sama meningkatkan minat membaca, bukan?